Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Supriyadi Takwim, Sarjana Teknik, Master Engineering, dosen tetap pada program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, tepatnya di bidang pengajaran atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah yang menjadi media pembelajaran saya, yaitu mata kuliah Studio Proses Perencanaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi dengan bobot total 4 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktek lapangan. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 3 dan disampaikan secara hibrid menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PBL dan Collaborative Learning, di mana mahasiswa memecahkan studi kasus nyata secara berkelompok dan mendapatkan arahan dari dosen pembimbing. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam proses perencanaan wilayah dan kota. Mahasiswa berperan sebagai ketua tim maupun anggota kelompok perencana dengan tugas mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rencana berbasis data dan kajian. Output akhir dari mata kuliah ini adalah laporan perencanaan yang komprehensif mencakup analisis permasalahan, formulasi rencana, dan rekomendasi kebijakan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini meliputi: selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini meliputi kemudian, pokok bahasan mata kuliah ini kami padukan antara teori, pedoman penyusunan dokumen, dan peta perencanaan, serta studi kasus berdasarkan isu-isu terkini. Adapun pokok bahasan dari mata kuliah ini meliputi kemudian, referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung yang bersumber dari berbagai literatur, baik nasional dan internasional. Pustaka utama itu meliputi Junaidi, Haley, Friedman, Chakraborty, Branch, Lawhon, UN Habit, dan Permen ATR BP nomor 11 tahun 2021, serta referensi pendukung dari Keugh, Newman, Innes dan Buher, Farhudi, Sujarto, dan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Pada mata kuliah Studio Proses Perencanaan ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa komponen, meliputi yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yaitu akumulasi dari kehadiran dan keaktifan sebesar 15%, yang kedua hasil proyek 30%, kuis dan tugas masing-masing bobot 5%, UTS 20%, dan UAS 25%. Untuk metode pembelajaran yang digunakan meliputi discovery learning, presentasi kelompok, case study learning, dan project based learning. Pokok bahasan yang akan diangkat dalam video ini yaitu tahapan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang. Video berikut ini akan menampilkan kegiatan pembelajaran secara luring atau offline di dalam kelas yang mendemonstrasikan metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, serta proses penguatan capaian pembelajaran. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Sekedar mengingatkan, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah Studio Proses Perencanaan. Sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang landasan hukum dan juga prinsip dasar dari proses perencanaan. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan bahan materi kita untuk pertemuan yang kedua. Namun sebelum memulai, izinkan Bapak untuk mengingatkan kepada kalian untuk kita berdoa sebelum memulai perkuliahan kita. Baik adik-adik,
sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, adik-adik, Bapak ingatkan ya, setiap kita hendak memulai perkuliahan agar melakukan presensi di Siakat. Sembari kalian melakukan presensi, Bapak ingatkan bahwa materi yang ada itu telah Bapak share juga melalui Siakat. Ya, silakan kalian juga akses di situ. Baik adik-adik, setelah Anda melakukan presensi, alangkah baiknya kita mereview kembali materi perkuliahan kita sebelumnya. Di sini ada yang bisa menjelaskan garis besar tahapan berdasarkan Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021. Silakan. Secara garis besar, Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam penyusunan dokumen baik itu RT/RW maupun RDTR, langkah-langkahnya meliputi dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, perumusan konsep, penyusunan rencana, konsultasi, dan pengesahan. Baik, itu dari saya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita kasih aplaus untuk Oke, baik. Selanjutnya izinkan Bapak berdiri untuk menjelaskan terkait kembali materi kita sebelumnya dan juga sedikit gambaran terkait tentang apa yang akan Bapak bahas hari ini. Benar ya, tadi yang dikatakan bahwa ketika kita bicara garis besar, maka kita akan mulai dari tahapan persiapan, pengumpulan data, analisa, penyusunan rencana, hingga kita berbicara pada tahapan yang namanya legalitas. Ya, kenapa? Karena ingat, dokumen perencanaan itu ketika dia belum sampai di tahap legalitas, dia tidak bisa dijadikan acuan. Dia hanya sifatnya adalah dokumen studi. Ya. Nah, adik-adik, materi kita hari ini yaitu terkait tentang tahapan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang. Di mana adik-adik ya, di sini mata kuliah ini akan mengarahkan adik-adik bisa lebih memahami bagaimana cara sistematis di dalam menyusun dokumen perencanaan tata ruang. Karena memang ini adalah output utama yang kita harapkan di mata kuliah studi proses perencanaan kita. Nah, di sini adik-adik ya, nanti metode pembelajaran yang kita gunakan itu adalah metode yang sifatnya discovery learning ya, di mana kita akan mencoba mempelajari beberapa dokumen-dokumen produk perencanaan, kemudian presentasi kelompok. Kenapa? Karena nanti kalian akan diberikan yang namanya studi kasus. Makanya di sini disebutkan juga case study learning. Kalian akan belajar studi kasus bagaimana menyusun dokumen produk perencanaan sesuai dengan sifat, kategori dan jenisnya. Dan juga di sini nanti kita akan berbicara project based learning. Kenapa? Karena setelah kita memahami studi kasus, nanti kalian akan diberikan project yang kalian harus kerjakan bersama secara kelompok. Oke, baik adik-adik. Referensi yang menjadi sumber kita terkait tentang langkah-langkah teknis ini, yaitu adalah Permen ATR nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan rencana tata ruang. Ya. Kemudian, selain itu, ada juga yang namanya referensi pendukung, yaitu kita menggunakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 terkait tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ya, dua hal ini adalah landasan hukum yang mengatur teknis kita di dalam menyusun dokumen perencanaan tata ruang. Berbicara terkait tentang penyusunan dokumen tata ruang, maka kita harus paham terlebih dahulu apa sih definisi dan apa sih lingkup daripada perencanaan tata ruang tersebut. Ya, kalau kita bicara dalam konteks penataan ruang adik-adik, Anda cukup memahami saja ada 3 clue utamanya. Yang pertama adalah perencanaan ruang. Yang kedua adalah pemanfaatan ruang. Dan yang ketiga adalah pengendalian ruang. Ya, kalau kita bicara perencanaan, ini adalah sebuah proses yang tersistematis, mulai dari tahapan persiapan, pengumpulan data, kemudian melakukan penyusunan dokumen, merumuskan rencana struktur dan pola ruang, melakukan yang namanya diskusi publik, ya, hingga melakukan yang namanya proses pengesahan. Nah, adik-adik, jenis dokumen tata ruang itu sendiri ada beberapa, ya. Nah, namun kalau secara garis besar yang perlu kita pahami di studi proses ini, jenis dokumen itu yang pertama adalah RT/RW, ya, atau rencana tata ruang wilayah. Di mana kalau kita pahami, rencana tata ruang wilayah itu kan berjenjang ya. Mulai dari apa? Nah, nasional atau kita kenal dengan apa? RT/RWN. Kemudian turun menjadi RT/RW provinsi, ya.
turun lagi RT RW kabupaten atau kota. Selanjutnya ada yang kita kenal lagi yang namanya rencana detail tata ruang atau kita kenal dengan RDTR. Kemudian Anda harus pahami juga, ada juga dokumen lain. Kenapa? Karena kita harus sadari, ruang itu bukan hanya wilayah daratan. Ruang itu juga ada namanya wilayah perairan. Ya, makanya di sini Bapak perlihatkan ada yang namanya RZWP3K atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun Bapak tegaskan di sini, kalian perlu mengingat, ya, RZWP3K itu, ya, menurut amanat undang-undang yang baru, ya, dijelaskan bahwa RZWP3K itu sudah harus masuk di dalam rencana RT RW provinsi. Ya, jadi dia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan lagi. Dulu dokumennya terpisah, tapi sekarang udah disatukan. Oke? Dan kemudian ada juga yang namanya rencana tata ruang kawasan strategis nasional, ya. Ya, di mana Anda perlu pahami, dulu kalau kita bicara kawasan strategis, adik-adik ya, sebelum adanya UU Cika, itu dia masuk menjadi bagian daripada RT RW. Nah, sementara setelah keluarnya UU Cika, makanya RT RKSN itu dia sekarang udah berdiri sendiri. Ya, dia punya dokumen sendiri, tidak lagi satu dengan RT RW. Ya. Adik-adik perlu Anda pahami ya bahwa tujuan pembelajaran kita di sini ya pada kesempatan kali ini bahwa saya berharap Anda ini bisa memahami proses dan teknis dalam dokumen penyusunan tata ruang. Kenapa? Karena pemahaman ini yang akan mengantarkan kalian untuk menyelesaikan proyek kalian masing-masing, ya. Di mana nanti kalian akan diberikan tanggung jawab, misalnya memilih satu kota atau satu kabupaten, di mana kalian harus menyusun dokumen tata ruangnya, ya. Kemudian adik-adik, harapannya Anda juga bisa memahami fungsi dan struktur dari dokumen tata ruang yang ada, ya. Dan kemudian di sini Anda akan diajarkan bagaimana mengintegrasikan ya data yang ada melalui partisipasi secara mandiri maupun secara kelompok. Di awal pertemuan kemarin Bapak jelaskan, kalau kita orang PWK, kita harus berbicara rencana jangka apa? Pendek, menengah, dan jangka panjang. Ya, ya tapi pastinya perlu diingatkan kembali, dalam setiap 5 tahun itu kita melakukan yang namanya revisi ya dengan melihat perkembangan yang ada di fakta pemanfaatan ruang yang ada dibandingkan dengan dokumen rencana yang ada. Kalau tadi temannya sudah menggambarkan secara umum, nah sekarang kita akan menjabarkan secara lebih rinci ya. Nah, yang pertama pastinya kita harus melakukan yang namanya persiapan penyusunan ya. Kalau kita bicara penyusunan adik-adik, ini bicara terkait tentang bagaimana Anda bisa bekerja secara tim. Ya, kenapa? Karena tata ruang itu hal yang sangat kompleks, tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, ya. Di tahapan persiapan ini Anda akan membentuk tim teknis yang dimana setiap anggota itu akan memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Maka dari itu, saya harapkan kepada kawan-kawan semua untuk bisa bekerja sama secara kelompok. Yang kedua, tahapannya adalah pengumpulan data, adik-adik. Karena tata ruang itu kan ya, kalau kita katakan ini ruangnya luas ini ya, otomatis ini membutuhkan data yang sangat kompleks. Dan perlu diingat adik-adik, kalau kita orang PWK itu adalah orang socio engineering, ya, di mana kita tidak hanya berbicara mengenai masalah data fisik dasar, ya, tapi kita juga bicara mengenai masalah kondisi apa, sosial dan ekonomi serta budaya yang ada, ya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu analisa wilayah, baik kita peroleh dari data-data yang bisa kita akses atau data-data yang kita temukan sendiri di lapangan, fakta yang kita temukan di lapangan, itu kita analisa. Ya. Tujuannya apa? Dengan menganalisa ini kita bisa akan melihat bagaimana tren perkembangan penduduk di masa depan. Kita sudah harus merencanakan di mana lahan pemukiman yang kira-kira layak untuk dikembangkan tanpa merusak lingkungan. Ya. Kemudian kita di sini masuk di perumusan konsep, adik-adik ya, ingat. Tata ruang itu bicara terkait tentang visi kita ke depan. Apa yang kita mau selesaikan, apa yang kita mau tonjolkan di ruang kita, ya. Makanya di dalam merumuskan konsep itu, Anda harus berbicara visinya, Anda harus bicara tujuannya, Anda harus bicara strateginya, ya. Ya, strategi ini kita bicara mengenai masalah pola dan struktur. Selain itu adik-adik ya, kita juga di sini akan menentukan ya, misalnya di mana area-area yang sifatnya strategis untuk kita kembangkan,
Ya, seperti tadi saya katakan, oh di sini cocok untuk misalnya pengembangan perdagangan, di sini perkantoran, di sini pemukiman, ya. Dengan melihat kecenderungannya di masa depan, ya. Kemudian adik-adik ya, 4 tahapan berikutnya itu adalah penyusunan perencanaan. Setelah Anda menentukan semua visinya, Anda susun bagaimana isinya, bagaimana rancangannya ke depan. Kita membuat dokumen, ya, kita jawantahkan semua konsep tadi itu ke dalam bentuk dokumen ilmiah dan juga peta. Kemudian kita melakukan yang namanya penilaian substansi adik-adik. Dokumen tata ruang, dia akan menjadi acuan ketika dia sudah melakukan yang namanya proses pengesahan. Nah, untuk disahkan, itu dia harus dulu dilakukan penilaian substansi. Biasanya di situ kita melibatkan yang namanya lintas sektoral. Jadi kita libatkan ya dinas-dinas yang terkait, OPD-OPD yang terkait, ya termasuk juga kementerian-kementerian terkait tentang pemanfaatan ruang yang ada. Contoh kasusnya coba kita lihat, pertambangan di Sulawesi Tengah. Harus dilakukan dulu kajian, kemudian dari hasil kajian itu kita tentukan visinya, dari visi itu kemudian kita duduk bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Kalau bicara tambang, kita dudukkan orang SDM, kita dudukkan orang tata ruang, kita dudukkan orang Pemda. Ini benar nggak? Ini cocok nggak? Ini bisa nggak diwadahi atau tidak? Ya, seperti itu deh. Nah, setelah dinilai substansinya misalnya memenuhi syarat, makanya kita masuk ke konsultasi publik. Konsultasi publik ini melibatkan perwakilan masyarakat. Dan juga terakhir itu adalah diseminasi. Ya, diseminasi itu adalah di mana proses setelah uji konsultasi publik tadi dia disahkan, ya kita melakukan yang namanya proses publikasi dokumen. Karena setelah disahkan, dokumen tata ruang itu adalah milik publik. Ya, nah, kita mengenal ya biasanya ada peraturan-peraturan daerah atau peraturan-peraturan wali, ya, atau peraturan yang sejenis. Ya, dokumen tata ruang yang sudah disahkan itu kan endingnya adalah peraturan daerah atau perwali biasanya, ya. Kalau untuk di kasus di kabupaten kota, nah, itu dipublikasi melalui web, ya. Kemudian ada juga yang namanya sistem informasi, ya, kita kenal Gistaru, ya. Yang biasanya misalnya di Kota Palu ada Gistaru Kota Palu, ya. Di situ berisi terkait tentang rencana pola ruang dan struktur ruang RDTR. Nah, itu adalah tahapan. Sekarang kita masuk isi dokumennya. Ya, kalau kita bicara isi dokumennya, adik-adik ya, itu ada 8 poin utama. Ya, yang pertama itu adalah pendahuluan sendiri. Ya, kalau kita bicara pendahuluan mah, ini bicara latar belakang. Kenapa kita mau menyusun ini? Apa dasar urgensinya? Ya, tujuannya apa? Ruang lingkupnya dan apa dasar hukum kita? Ya, karena kadang-kala kan bicara dasar hukum itu tidak hanya berbicara terkait tentang amanah konstitusi secara nasional. Tapi ada juga ya kebutuhan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Sehingga barang itu urgent untuk segera dilakukan perencanaan. Kemudian masuk kedua itu di gambaran umum wilayah, ya. Jadi Anda harus menggambarkan kondisi fisik dan non fisiknya seperti apa. Tadi saya tekankan, tata ruang itu tidak hanya bicara terkait tentang kondisi fisiknya sepertinya tidak. Ya, tapi kita juga mengkaji bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang ada. Ya. Kemudian tujuan dan kebijakan, ya di poin 3 ini bicara terkait tentang visi, misi, tujuan dan juga kebijakan penataan ruang wilayah secara keseluruhan, mulai dari nasional hingga ke tingkat yang paling di bawahnya. Ya. Kemudian di dalamnya itu ada rencana struktur dan pola ruang. Saya ingatkan kembali, kalau pola kita bicara mengenai masalah pemanfaatan lahan, ya. Sementara struktur kita bicara bagaimana kita menempatkan pusat-pusat kegiatan dan juga sarana dan prasarana atau jaringan-jaringan, ya. Kita kenal jaringan, ya. Jaringan apa saja yang kita kenal? Jalan, apalagi? Listrik, ya. Air, ya, telekomunikasi dan sebagainya. Itu diatur di dalam struktur ruang. Kemudian adik-adik ada yang namanya arahan pemanfaatan ruang, ya. Jadi di dalam arahan pemanfaatan ruang itu kita menjelaskan gitu ya strategi implementasi kita dalam merencanakan ruang itu dengan menekankan prioritas pembangunan apa, ya. Misalnya, dari hasil kita, ya, agar Kota Palu berkembang misalnya menjadi kota berketahanan bencana, maka dibutuhkan yang namanya infrastruktur untuk mitigasi bencana.
Nah, dari situ turunlah indikasi programnya. Indikasi programnya tadi udah bicara yang detail. Oke, di tahun pertama dan kedua, atau misalnya tahun pertama sampai ketiga, ya, setelah terjadinya gempa di daerah yang tadi ditetapkan sebagai daerah untuk rencana pembangunan infrastruktur berkaitan dengan bencana, maka dijabarkan indikasi programnya adalah membuat elevated road. Ngerti? Nah, itu bedanya. Kalau arahan pemanfaatan dia bicara clue secara umum. Oke, kalau indikator dia udah bicara apa proyeknya. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Nah, setelah itu adik-adik ya, indikasi program yang sudah jelas tadi ya, tapi ingat, ya saya ingatkan kembali, indikasi itu bukan hanya bicara program, tapi juga bicara mengenai masalah siapa yang bertanggung jawab. Ya, siapa instansi yang bertanggung jawab dan kira-kira ya sumber pendanaannya dari mana? Ya, sumber pendanaan kan kita kenal, ada yang namanya APBN, ya, APBD, ya, dan juga ada yang sifatnya hibah atau loan, ya. Kalau case-nya yang di elevated road ini kan dia loan, ya. Kecuali yang jembatan itu hibah, ya, dari pemerintah Jepang. Kemudian adik-adik ya, setelah indikasi program itu, ya, harus ada upaya pengendaliannya di dalam, ya. Kalau di RT RW kita mengenal istilahnya KUPZ. Apa itu KUPZ? Ketentuan umum peraturan zonasi. Ya, itu kalau di tingkat yang sifatnya rencana makro. Kalau sudah masuk di tingkat yang sifatnya meso atau lebih detail seperti RDTR atau rencana detail tata ruang, ya. Di situ kita bukan lagi menyebut KUPZ, tapi PZ. Apa itu PZ? Peraturan zonasi, karena dia sudah sifatnya detail. Dia mengarahkan bagaimana KDB-nya, koefisien dasar bangunannya, bagaimana KLB-nya, koefisien lantai bangunannya, hingga berapa koefisien dasar hijaunya, itu lengkap di situ, ya. Dan terakhir bagian dari dokumen tata ruang itu adalah bagian penutup, ya, yang biasanya itu berisi kesimpulan dan arahan produk perencanaan ini seperti apa. Oke. Baik adik-adik sekalian, ya, itu materi Bapak pada hari ini, ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan berikutnya, yaitu diskusi kelompok, ya. Setelah ini akan Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, untuk Bapak kasih masing-masing kasus yang kalian akan bahas bersama, dan tolong nanti dipaparkan hasilnya, ya. Baik, adik-adik, setelah materi tadi, sebelum kita melakukan pembagian kelompok, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, mungkin saya mau tanyakan itu bagaimana cara mengatasinya terkait tumpang tindih antara dokumen rencana tata ruang dengan rencana sektoral yang ada. Mungkin contohnya itu seperti dalam bidang kehutanan ataupun bidang energi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan kritis, kita kasih aplaus dulu, ya. Oke, good. Jadi betul ada ya, tantangan kita itu adalah terjadinya yang namanya tumpang tindih regulasi, ya. Kenapa? Regulasi ini kan menimbulkan juga yang namanya pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, ya. Kita ambil case lah misalnya, kita sudah menentukan zonasi RDTR, ya, tetapi ternyata dia bermasalah dengan rencana sektoral lainnya. Maka tahapan yang kita harus lakukan adik-adik ya, yang pertama itu kita harus identifikasi awal dulu ya, dengan melakukan yang namanya overlay data, ya. Di sini peran kawan-kawan PWK yang ahli GIS ini sangat penting, ya. Kenapa? Supaya kita menemukan di mana ketidaksesuaiannya. Karena ketidaksesuaian ini akan kita bahas di tahap berikutnya, yaitu melalui koordinasi lintas sektoral. Kita dudukkan semua yang terkait, yang terlibat. Ini loh yang ketidaksesuaian. Di mana yang tidak sesuainya? Apa solusinya? Nah, makanya setiap lintas sektoral itu ada yang namanya berita acara yang dibuat dan ditandatangani bersama sebagai bentuk kesepakatan. Selanjutnya tidak hanya berhenti di situ saja, Dek. Ya, dilakukan lagi yang namanya forum konsultasi publik di tingkat masyarakat, ya. Masyarakat ikut dilibatkan. Ya, kenapa? Karena Anda pahami, apapun yang ditetapkan di ruang pasti akan ada dampaknya dengan masyarakat sekitar, ya. Setelah itu, kita melakukan lagi yang namanya kesesuaian data geospasial. Seluruh ketetapan yang ada dan hasil diskusi ketetapan yang ada di antara sektor yang ada
dan juga hasil masukan dari masyarakat yang ada itu dituangkan dalam bentuk data geospasial. Jadi disesuaikan kembali, dan terakhir itu tentunya ketika dilakukan penyesuaian peta, maka substansi dokumen ataupun substansi misalnya rancangan peraturannya itu harus menyesuaikan kembali. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke adik-adik, ya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Di sini saya harapkan masing-masing membagi kelompok sebanyak 3. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama, kelompok pertama itu dia bertugas menjelaskan terkait tentang RDTR kawasan pesisir Kota Pariaman. Yang kedua itu RT/RW Kota Palu pasca bencana tahun 2018. Dan kelompok 3 itu RDTR kawasan industri Kabupaten Gresik, di mana nanti kalian tolong Anda bahas apa isu-isu utamanya. Ya. Yang kedua, kalian coba kompilasi data dasar wilayahnya, baik yang spasial dan non spasial, buat analisa struktur dan polanya secara umum dulu, ya, karena detailnya nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian jelaskan metode pendekatan yang kalian gunakan, identifikasi tantangan dan sinkronisasi ya di dalam dokumen, di dalam menyelaraskan dokumen-dokumen terkait, dan serta bagaimana peran pemetaan dan perumusan rencana. Silakan kalian membagi kelompok terlebih dahulu. Oke. Baik, setelah kalian berdiskusi secara kelompok, mungkin ada yang bisa mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Dari kelompok RT/RW Palu pasca bencana ya? Ya, Pak. Oh, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus kami yaitu pada penyusunan kembali rencana tata ruang pasca gempa dan likuifaksi pada tahun 2018. Dalam kajian kami, terdapat 3 isu utama yang menjadi perhatian dalam revisi dokumen RT/RW Kota Palu. Yang pertama itu perubahan struktur ruang akibat likuifaksi. Kemudian yang kedua relokasi zona hunian dan layanan publik. Serta yang ketiga yaitu integrasi rehabilitas dan tata ruang jangka panjang. Adapun kesimpulan daripada kelompok kami yaitu revisi RT/RW Kota Palu harus berbasis mitigasi resiko, berpihak pada aspek sosial dalam relokasi, dan memastikan kesinambungan antara pemulihan darurat dan visi spasial jangka panjang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus. Baik adik-adik, setelah diskusi tadi, maka berakhir juga materi kita. Namun sebelumnya, mungkin ada di sini yang bisa mewakili untuk menyampaikan point of view materi perkuliahan kita hari ini. Saya, Bapak. Silakan. Oke. Kami menyimpulkan bahwa penyusunan ini baik RT/RW maupun RDTR disusun secara sistematis karena ada tahapan persiapan dan pengumpulan data, analisis wilayah, perumusan konsep, dan juga bahkan ke legalisasi dan integrasi ke dalam sistem informasi geospasial nasional seperti Gistaru. Tantangan utama dalam praktiknya itu seperti keterbatasan data, kemudian ada tumpang tindih rencana sektoral, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategis. Pertama ada koordinasi sejak tahap awal, yang kedua pendekatan partisipatif, dan yang terakhir itu penyelarasan dokumen. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita kasih plus. Thank you. Good. Ya, kesimpulan yang sangat bagus ya. Jadi betul yang dikatakan tadi bahwa kalau kita bicara tata ruang itu adalah hal yang sangat kompleks ya. Namun pada prinsipnya ya, kita bisa simpulkan dokumen penataan ruang itu sendiri itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan juga apa? Pengendalian. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait tentang model perencanaan komprehensif dan juga model perencanaan strategis. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.